Aduh, ya gue takut banget sih sampai kalau misalnya ini ketahuan sama orang tua kita. Ya lagi tuh orang pakai posting-posting segala lagi. Gue pengen menutupi kalau misalnya sebenarnya kita tuh pacaran beda agama. Itu yang gue bikin takut. Gimana kalau kita bikin video klarifikasi? Ya udah, kan Nathan yang ngomong ya. Ya udah, coba. Oke. Buat teman-teman yang lagi nonton, kita pengen mengklarifikasi di sini bahwa semenjak video kemarin viral, kita dinyatakan bahwa berpasangan. Pernyataan tersebut sama sekali tidak benar karena di sini kita hanya seorang keluarga ya. Aku adiknya kan Nathan gitu. Jadi mohon pengertiannya juga teman-teman ya. Jangan ada yang komen-komen lagi, saya harap di kolom komentar sosial media kita. Jadi cukup berhenti sampai sini saja. Thank you. Oke. Gue edit dulu nih. Aku jadi dianggap adek doang nih sekarang. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Kembali lagi bersama aku Yobita dan Nathan. ya, sisi ini pastinya membahas film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Yes, alright. Mantap. Hari ini kita membahas film yang sangat amat spesial. Betul, Very teasernya close. ada di baju kita juga ya. Iya, ini kayak kalau misalnya kalian udah nonton ini lihat Iya. ibu-ibu senam Wih, for mantap. ibu-ibu senam vibe gitu. Asik, Ini si juga baju orang- kuning si baju dan kuning. biru. Yes. Tinggal rambutnya aja dikuningin. Tinggal dipirang-pirangin Tinggal gitu, dipirang-pirangin. blend. Jadi diwakili oleh Mike ya, warna kuning. Nah, sebagai clue juga film ini tuh pertama kali tayang di Toronto International Film Festival tahun 2023. That's right, Tiff Dan bro. iya nggak langsung premier di Indonesia ya. Iya, Jadi kayak wow, ini film tuh sangat amat highly anticipated dan pas masuk ke Indonesia kemarin tuh kayak oh my god, so happy. Benar, Jadi filmnya apa mereka sih di Kak? Indonesia kayaknya kalau nggak salah diputar pertama kali di Jakarta Film Week ya. Oh iya benar, untuk opening movie-nya. Untuk opening movie-nya bahkan gitu ya. Luar Film apa biasa sih, Kak? ya. Budi Pekerti. Atau Luar biasa. Andragogy. That's right. Bener ya? Bener-bener Andragogy ya? Andragogy itu kayaknya International buat nama title-nya ya. rilisnya ya, di internasional gitu. Jadi film ini adalah film karya Regas Batuneja. Banuteja, sorry. Salah. Siapa? Kalau kata dia bilangnya Regas Banu Tejo. Banutejo. Ya, Oke, itu guys, ya ampun. yang benar. Yang mungkin kalian familiar juga dengan film Penyalin Cahaya atau Fotokopier di Netflix tahun 2021. Itu juga keluar di film Netflix 2022 awal. Itu juga film yang sangat amat membawa impact yang cukup besar bagi masyarakat dan pop culture Indonesia. That's right, Dan betul ini film keduanya ya. Betul. Untuk castnya di sini ada Syaina Febrianti, Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, Dwi Sasono, Ari Lesmana dan Omara Esteglal. Ormar Estegel tuh yang main yang jadi siapa sih? Gora. Oh, Gora. I Nanti, like it. oh my god, itu seru banget, nanti kalian Oke. nonton lah. Jadi ceritanya ada keluarga lagi kesusahan, punya banyak masalah, bapaknya bipolar, anaknya influencer, satunya lagi juga influencer, Oke. ibunya guru BK, guru BK-nya ngomong kotor. Terus ngomong kerekam. Kayak direkam ngomongnya itu katanya. Terus akhirnya menjadi viral dan dia di situ harus membuat bagaimana supaya teman-teman dan dalam satu kampung, satu sekolah harus bikin kalau gue nih nggak salah bro gitu. Ini semua kesalahpahaman. Ini 10 kalimat. Ya itu satu kalimat cuma nggak ada titik. Oh, oke. Intinya itu ya guys. Sehari-hari kayak slice of life tapi emang sangat amat relatable dan dekat dengan social culture, cancel culture di Indonesia pada saat Ya. ini. Bentuk-bentuknya tuh kayak konklusinya tuh ya udah. Iya. Opening scene-nya pun ngejelasinnya juga ya gitu. Dan Aduh nabrak mulu gue. Adu 4 ini Semangat ya? cocok sih. Iya, Mungkin iya, Adu iya. 4 boleh cek-cek sedikit film-film Indonesia Iya. mungkin bisa di-acquire di internasional. films, Nah dari aku emang sangat amat punya ekspektasi yang tinggi untuk film ini ya. Dan untuk plotnya sendiri itu menurut aku sebenarnya sangat amat simple. Karena satu jajanan tradisional Indonesia. Kue putu. Satu hal kecil itu bisa snowballing menjadi masalah yang lebih besar. Betul. Dan efeknya tuh lebih parah gitu karena si satu trigger itu doang. Yes, Dan yes. itu film ini juga beautifully written untuk skripnya dan juga dialognya menurut aku itu udah pas banget dengan isunya kan kayak mereka influencer mereka anak-anaknya ya. iya social media apa segala macam yang skena. Cuman kayak ditulisnya tuh
sesuai dan realistis gitu loh. Jadi aku Ya. suka banget. Terus juga shift between heavy moments dan humornya. Jadi film ini tuh sebenarnya lucu. Lucu kan? Aduh, itu lagi pengen gue Apa bahas, tuh? tapi lu dulu kelarin deh. Iya, bentar ya. Ngomongin lucu Sabar ya, ingetin gue. Iya. Kayak aku lucu ya. Jadi film ini walaupun film drama yang serius ya, itu unexpectedly lucu gitu. Oke. Ada beberapa momen yang bisa gini, bisa konyol ya ini film gitu. Dan itu yang apa ya, jadi break untuk kita juga sebagai penonton biar nggak terlalu mikir. Ada 2 hal yang pengen gue bahas Oke. dulu nih. Pertama, ngomongin judul. Namanya Budi Pekerti. Memang sih di dalam film ini akhirnya gue senang banget sih ada penyebutan kembali. Di dalam film ini ada kalimat yang kayak dia tuh sempil-sempil sedikit, tapi gue demen banget gitu. Apa tuh? Kayak salah satunya tuh adalah ya kenapa nggak Budi Pekerti itu dikembalikan lagi gitu. Terus apalagi narasi panjangnya dari Prilly waktu lagi pengen bagiin makanan-makanan ke ikan. Iya. Dia ngomong wah. Kenapa kalau kayak gini-gini harus Dapi jadi kayak gini-gini? Wah, cakep banget gue. Itu kayak gue ngebandingin waktu adegan Barbie di mana ngejelasin mengenai patriarki. Iya, kayak rentnya sih itu. Renting kan, dia ngerenting kan. Bener. Nah, yang kayak gitu-gitu gue suka tuh. Gue awalnya tuh udah underestimate, jujur aja. Gue nggak tahu Budi Pekerti itu filmnya bergas. Oke. Waktu pada saat launching tuh XX1 ngundang kita buat datang ke launchingnya. Oke, Terus gue oke, kayak, duh film apa sih ini gitu kan. Pas lihat cast-castnya si Angga Yunandanya diwarnain rambutnya kayak gitu, gue jadi aduh alay Kayak kali ya. layangan gitu. Aduh, cuma akhirnya setelah tahu, wah punya Regas ya, keren juga nih. Kayaknya gue pengen nonton gitu. Nah, dari judulnya menurut gue kurang menjual. Oke. Karena kayaknya nih orang kan nggak suka digurui. Nah judulnya aja Budi Pekerti itu udah kayak, aduh pelajaran banget nih, sosial banget, pasti berat banget nih gitu kan. Kalau gue malah mikirnya kalau lebih menarik kayak misalnya Azab klarifikasi guru BK gitu kan. Nah itu baru tuh pasti orang kayak, wow judulnya menarik. Guru BK kena azab karena menyebut apa gitu. Azab klarifikasi guru BK gitu misalkan, kayak gitu kan menarik gitu kan. Kayak orang kayak udah ke-trigger tapi ya nggak cocok sama visinya Bergas pasti sih. Itu dikiranya sinetron humor kali. Nonton humor kan. Nah ngomongin humornya nih. Itu ada momen-momen tuh dimana si Regas tuh juga ngomong. Jadi dia tuh ngebikin ini tuh scene drama, tapi kenapa orang ketawa gitu kadang. Jujur gue kan nonton sama temen gue gitu kan. Gue tuh nonton 4 kali tuh gue 4 kali gue meneteskan air mata. 4 kali di beberapa momen gitu. Ada yang banjir gitu kan. Coy, itu pas lagi adegan ini di pondok, ingat kan? Di pondok si Muklas sama si Bu Prani, ya kan? Ingat kan tuh? Pondok apa ya? Ada pondok lah, intinya itulah, ada pondok gitu. Terus ada yang datang banyak tuh. Nah, di situ anjir gue udah ini kan meneteskan mata. Terus temen gue ngomong ke gue lagi gitu kan, ini kenapa yang lain lebih tua daripada Bu Praninya ya gitu. Terus kata gue, dia ngeliat gue kan, gue lagi, terus gue kayak gitu kan. Mau nanggepin juga gak bisa lagi sedih. Kalau gue kena gitu, tapi buat teman-teman yang lain nggak, gue ketawa. Terus yang di bagian agak-agak ending tuh, yang bapaknya mau ngepeluk tapi agak-agak malu, akhirnya megang anaknya doang kayak gini. Gue tuh lagi nangis, itu lagi sedih banget gitu kan. Terus dia ngomong, itu bapaknya grogi. Terus gue kayak kayak momen-momen awkward tuh berapa kali ya. Jadi benar banget kata Regas itu ketika dia lagi nampilin di TIFF, dimana pada saat ngiranya itu momen drama yang bagus, tapi orang malah nganggapnya itu kayak ada kesan lucunya. Gitu. Jadi gue I feel you bro, I feel you. Itu gue ngerasa banget karena memang perspektifnya beda banget. Gue ngerasa ada adegan-adegan drama yang pas, tapi malah dianggap orang lain malah dianggapnya kayak lucu gitu. Iya, itu depends dari penontonnya juga, ngambilnya tuh dari sisi mana gitu. Bener. Gue ngerasa ini filmnya cocok untuk di play di sekolah-sekolah. Karena ini ngasih ngasih jendelanya jadi terbuka aja sih. Kalau misal ada kejadian-kejadian tertentu tuh jangan dipotong-potong, jangan di-cut-cut, jadi nanti diuploadnya malah menggiring opini. Jangan take gitu. Something out of context gitu. Harus tahu the full story, the full picture juga. Gue tuh jadi flashback kan, anjir gue jadi kasihan juga ya sama orang-orang tuh yang dibikinin video kayak gitu, tapi akhirnya mereka harus bikin klarifikasi padahal nggak tahu di belakangnya tuh lagi tertekan masalah biaya lah, ngomongin keluarganya lagi sakit lah, ngomongin lagi ada tekanan dari karir lah. Gue jadi kayak anjir kasihan juga ya Cok, kalau gini gue mikirnya ya udah lo ngurusin masalah hidup lu masing-masing aja lah, nggak usah dibikin-bikin viral kayak gini. Gue jadi ada ngenaknya di situ juga sih. Jadi makanya memang Regas tuh gue ngerasa kayaknya dia punya visi dan bisa jadi buat teman-teman ya pembelajaran aja sih. Gitu. Emang kalau ngomongin kritik plotnya sosial juga. Aku suka banget karakter desainnya yang
quirky. Oke, Contoh, karakter. kenapa pakai outfit senam saya hari ini? Karena si ibunya itu, ini sedikit nge-spill aja ya. Iya. Jadi si ibunya itu join kayak komunitas ibu-ibu senam pakai lompat tali. Iya. Dan mereka tuh semua pakai seragam. Betul. Pink kuning. Iya. Dan itu dari segi penggunaan warnanya juga mereka banyak pakai warna kuning kan. Betul. Kuning rada nyambung juga ya. Kayak itu jadi juxtaposition antara si karakternya, si penggambaran karakter dan juga what the character is actually feeling gitu. Karena warna kuning kan yang kita tahu itu symbolizes happiness kan. Iya. Kayak mereka selalu pakai masker warna kuning. Ada aja helm pakai kuning. Motor, skuter itu warna kuning. Jadi kayak gimana ya? Itu penggambaran karakternya bisa quirky, bisa juga layered dan kompleks dan saling tolak belakang gitu. Itu yang aku suka banget sih. Gak semuanya hitam putih. Aku sukanya itu kayak masing-masing dari mereka ada benernya, ada salahnya, tapi nggak fully salah, tapi nggak fully bener gitu. Itu kan yang bikin ini karakternya tuh relatable dan mudah dimengerti juga. Yang bikin gua jadi mulai intrik dan suka di sampai akhir itu adalah dalam maybe 10 menit awal ya itu udah digambarin semua karakternya tuh orangnya seperti apa. Gitu kan, dari bapaknya Prilly, Angga, terus ke ibunya Shaina gitu kan. Di dalam film ini yang bikin gue demen adalah secara keluarga mereka bukan keluarga yang membosankan secara karakter ya. Gitu. Kayak ini deh, gue tuh jujur aja udah kayak wah si Prilly sama Angga nih gimana ya mereka kalau jadi keluarga gitu kan. Wah gue demen banget lagi. Maksudnya kayak bukan tipikal keluarga di film-film gitu loh. Kayak misalnya lu bandingin nih ada keluarga Cemara, ya keluarganya kayak gini nih. Nah ini punya keluarga mereka tuh yang sekompleks ini dan di dalam film juga. ini dynamic banget gitu. Kayak misalnya si Angga, gue nggak ngerasa dia tuh ternyata sebegitu peduli sama Dwi Sasono secara karakter, sayang banget gitu kan. Terus si Prilly kan tipe yang kalau misalnya ada orang tua minta tolong editin sesuatu sama anaknya, anaknya kan bakal yang kayak udahlah nggak ngapain sih mah kayak gitu kan. Tapi Prilly bantuin kalau disuruh ngedit bikin video atau apa sama ibunya. Angga Yunanda harus bikin video bareng mungkin sama beberapa keluarganya gitu. Dia mau gitu dan kayak dynamic inilah yang gue mikir kayak tapi di sini tuh bentuknya love and hate relationship gitu loh. Si Angga sama si Prilly. Jadi which is itu yang gue suka, kayak misalnya Angga bikin keputusan tapi Prilly-nya nggak suka. Tapi kadang tuh Prilly malah harus dukung ibunya, kadang Angga pengen lebih kebaikan bapaknya. Nah, penulisan Urgas ini yang gue suka, di mana akhirnya bikin filmnya itu dari awal sampai akhir tuh tektokannya tuh banyak banget. Dan emosi-emosi yang keluar di dalam film ini semuanya dapat tuh. Kecewa lu dari di dalam ini gue ngomong inklusif di keluarganya aja ya. Dari di dalam keluarganya tuh ngomongin kekecewaan dapat, harapan tuh dapat, kesedihan tuh dapat, kebahagiaan tuh dapat, hopefulness gue dapat. Semuanya tuh kalau ngomongin spektrum emosi manusia tuh di dalam film ini tuh dari A sampai Z, maybe lu bisa dapat semuanya gitu. Kalau misalkan memang lu membiarkan diri lu untuk se-imersif mungkin untuk di dalam video filmnya dan nggak kayak anjir gue kalau keluarga kayaknya nggak gitu deh ya lu coba memahami aja. Makanya di dalam film ini ya coba lu berempati kepada mereka lah. Lu kalau mereka posisi mereka their position, lu akan kayak gimana sih ngerasanya. Kayak makanya yang momen dimana Angga ada momen dimana dia breakdown kan. Nah di studio tuh kayak ngerasa ada yang ketawa-ketawa. Kayak anjir kata gue itu pada gue karena gue ngeposisin anjir gue kalau ada di posisi itu gue tuh pasti bakal sedih banget coy. Makanya di situ gue juga banjir sih. Which is kayak Angga di situ. Gue kayak aduh kampret, gue tahu tuh ngerasanya kalau seorang anak tuh bikin kecewa orang tuanya. Kalau anak tuh sayang banget sama bapaknya tuh bakal kayak gimana. Nah itu yang gue ngerasain, makanya sampai gue sedih banget kalau gue ngelakuin hal itu sama orang tua gue gitu. Wah, apalagi sedih banget coy. Ini konsepnya juga kayak domino efek, yang hal kecil yang terjadi sedikit demi sedikit. Dan jadi kalau misalnya ada satu karakter yang breakdown itu kayak aduh harus nge-trace back sampai what if gue gak ngelakuin ini, what if gue ngelakuin ini gitu. Ya gak sih? Banyak kekecewaan itu gitu, yang bikin ngena banget. Saling nyalain kan. Iya benar. Ya lu gini sih gitu kan. Kalau lu gak gini ya gak jadi bakal kayak gini. Ya itu kan tipikal keluarga banget di Indonesia. Ada yang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya mestinya gak usah disalahin ya. Refleksi aja. Makanya di dalam film ini ada dibilang Ibu Prani selalu bilang bukan hukuman tapi refleksi. Itu. Nah ngomongin mengenai actingnya gimana Yop? Aku sebenarnya cuma punya
satu notes untuk satu orang. Oh siapa tuh? Angga Yunanda. Mantap. Oh my god, kalian tahu sendiri. Terakhir aku review dia main film itu adalah Catatan Si Boy. Catatan Si Boy. Yang iya. agak cowok ganteng. Nanti nonton aja lah videonya gimana. Kayak so cool gitu kan. So cool. Cuman di sini oh my god, patut diacungi 10 jempol orang apapun, jempol kaki, jempol tangan. Mantap. Karena aku nyadar ada 2 monolog dia yang dia breakdown itu dua-duanya itu kayak oh my god, dia delivering emotionsnya tuh dapet banget. Terus juga tiba-tiba di ujungnya dipatahin jadi lucu. Yang ada yang terakhir banget itu itu bisa dan dapet dan gak norak dan gak lebay dan sesuai gitu. Itu sih. Dan aku emang sebenarnya punya high expectations juga kayak Angga Yunanda seriusan di sini, filmnya regas gitu. Cuman tapi exceeded my expectations dan aku salut banget sih kayak dia range-nya bisa gitu. Gokil ya? Ternyata dia range-nya juga luas ya. Benar. Bisa kok dia bagus gitu. Bagus. Dan aku jadi suka banget sih actingnya. Yang lain oke lah. Mostly semuanya tuh gue suka. Terlebih maksudnya bahkan untuk karakter-karakter ekstrasnya gitu ya. Kayak pada saat Bu Prani lagi presentasi tuh, itu ekstrasnya gue ngerasa anjir, gue nggak pernah lihat mereka tapi kok cukup gitu. Cukup, gue nggak bilang bagus banget, tapi untuk jadi seorang yang mendengarkan presentasi Bu Prani tuh cara mereka nyampein line-line-nya aja tuh gue udah suka gitu. Kan si Regas ini jadi makin terkenal karena dia seorang director tuh yang detail gitu ya. Jadi dia kalau ngasih direction tuh pasti coba deh kalau misalnya mata lu sedikit kesini sambil mulut lu agak dinaikin. Itu makanya semenjak gue tahu dia orangnya kayak gitu, di film ini dari awal sampai akhir semua ekspresinya gue perhatiin. Karena gue ngerasa itu pasti semuanya by supervision oleh Wargas. Walaupun pasti memang ada improvement datang dari si aktor-aktrisnya gitu kan. Tapi pasti semuanya datangnya dari percikan-percikan. Kan mereka tuh reading 2 bulan intens ya. Setiap minggu itu bisa 3-4 kali. Setiap sesinya itu bisa kalau gak salah 4-5 jam gitu. Jadinya itu dari penulisan awal sampai penulisan akhir itu semuanya pasti improvementnya banyak banget. Dari misalnya kayak Mbak Shaina itu ngasih perspektif kalau misalnya as a mother tuh dia kalau misalnya akan ngatasin situasi ini tuh akan kayak gini. Karena memang Mbak Shaina sendiri udah merupakan seorang mother gitu kan. Gue gak tahu mungkin bisa retake berapa kali dan lain-lain. Dan apalagi ngomongin Prilly juga itu lagi viral sekarang di sosial media ketika Regas lagi ngomong ngasih cue yang dia nangis on Prilly cue harus nangis kalau satu tetes si air Regas mata ngomong spesifik kalau bisa dari mata kiri. Anjir dan man, satu tetes gua nonton keluar what the heck man. Itu gila sih. Orang jahat orang jahat. Wah gila, gue merinding tuh pas lagi nonton itu lagi di film gitu ya. Dwi Sasono yang scene-nya cuma terhitung jari, tapi setiap scene-nya dia adalah scene stealer, di mana ketika gue bingung kan ini, aduh gue kasihan dia tapi lagi baik, kadang dia lagi mellow gitu, itu dapet banget ketika dia lagi bahkan dia lagi posisi kayak gitu sayang sama keluarganya. Wah itu semuanya range-nya dari Mbak Shaina, dari Angga Yunanda, dari Prilly, dari Dwi Sasono semuanya dapet. Bahkan untuk aktor yang memang gue akhirnya jadi mulai kepo sama film-film dia sebelumnya, si Omara Esteglal sebagai Ogora. Wah itu scene dia yang juga mungkin gak terhitung banyak, tapi gue jadi mulai kayak akan mulai perhatiin gue. Sama kayak waktu nonton di film Fotokopier pertama kali, gue jadi mulai pengen ngeperhatiin Jerome Kurnia. Oh iya gitu. Iya bener. Nah di film ini Omar Esteglal gitu, camera worknya nice itu indah banget. Maksudnya kayak nggak banyak yang monoton, terus juga colornya juga, compositionnya juga, terus sinematografinya itu sangat-sangat eye pleasing ya. The use of color dan lighting untuk depict the moment very perfectly itu. Apalagi yang ada tuh satu momen dimana ibunya habis bikin klarifikasi sama Angga. Angganya pergi, terus tinggal ring light, ibunya mainin ring light, terus tiba-tiba warnanya merah biru itu kayak ini udah nih dari momen ini karakter dia dan keluarganya itu udah mulai gitu. Ya nggak sih? Dan yang gue suka adalah dimana ketika di sini lebih banyak gambar-gambar yang still. Daripada movingnya itu ya cuma hitungan beberapa lah, tapi banyak banget yang still, which is itu nunjukin bahwa kita imersif ada di dalam dunianya tersebut. Still dan white juga ya banyak. Dan banyak yang white gitu, jadinya itu ya benar kata lo Yop. White-nya gue suka banget sih, nggak terlalu banyak detail. Jadi nunjukin secara range aktornya juga dikasih tunjuk kalau misalnya tubuh dia tuh berbicara. Gue suka juga dengan ending-ending di mana nggak penuh dengan dialog.
Tapi bener. cuman memang nunjukin aja kalau misalnya pergerakan tubuhnya. Iya, subtle actingnya itu. Musiknya juga walaupun minimalis nggak terlalu banyak, itu played a big part untuk humor dan serious moments-nya. Untuk musik-musiknya sih secara sound design juga sih satu yang gue luar biasa ya. Gue tuh kegocek berapa kali ada kali. Pertama tuh yang awal-awal tuh kayaknya ada suara azan ya kalau nggak salah. Itu gue mikir anjir bocor men ke studio gitu kan. Terus gue dengerin lagi enggak deh ini di film bagus. Karena dia permainan ruangnya gitu loh. Dia tuh nggak main di suaranya dari depan. Gue kan posisinya di tengah ya. Jadi gue nggak denger itu di kanan belakang gitu loh. Nggak, jadi main-main space gitu loh suaranya. Karena kan sekarang kita udah 7.1 ya. Dolby. Udah Dolby sorry. Jadinya gue ngerasa gue nggak dengarnya soalnya di belakang sini. Anjir bocor cok ke dalam bioskop. Gue ngeliat ke belakang. Anjir dalam filmnya bos. Ini pertama kali masuk bioskop ya. Itu kayak baru Nora ya. Ada beberapa kali tuh yang kayak odong-odong juga gue mikir ada yang suara lewat gitu kan. Iya. What the suaranya lewat di depan men kayak beneran bagus banget. Indonesia mana ada odong-odong lewat. Oh iya juga sih ya. Kayak gitu ya. Tapi jauh ya. Agak kejauhan ya. Tapi buat teman-teman jadi kayak gitu. Memang di sini Wargas pun shout out juga untuk sound designernya dia sempat bahas juga kalau misalnya dia yang nyaranin ketika yang kayak gini-gini itu datangnya dari sound designernya. Jadi di mana nggak kedengeran, agak kedengeran, nggak kedengeran, agak kedengeran. Gitu, jadi itu keren banget sih. Buat teman-teman coba diperhatikan juga untuk sound-sound yang datang dari dalam film ini. Gitu. Udah cukup ya. Nah, dari aku sih overall ini film emang. Ntar gue sambil lihat contekan gue ya. Iya boleh. Ini aku baca dulu kesimpulan. Masih ada atau enggak? Overall dari aku sebenarnya aku puas banget nonton film ini karena ini film drama yang unexpected, yang bisa lucu juga, yang ada humornya. Terus juga delivery performance dari para actor dan actressesnya juga sangat amat bagus. Ini juga film ngebahas isu sosial yang sangat amat worth it untuk kita aware of. Terus juga mengenai cancel culture di dunia ini, di Indonesia dengan kondisi politik dan lain-lain yang sedang terjadi sekarang. Ini sangat amat relatable dan apa ya itu kita harus aware gitu. Nah, untuk ratingnya dari aku 9 dari 10. Karena 9 dari 10. Kalau dari gue sendiri ngasih rating 9 sama kayak lu ya. Untuk kesimpulan sih mostly gue setuju juga sama Yobita. Gue akan nambahin aja beberapa yang mungkin gue kelewatan tadi. Gue suka ketika dimana kan di situ disebutkan tutup telinga biar tutup pakai earplug biar kita bisa dengar detak jantung kita sendiri. Gue demen banget kenapa nggak dikeluarin detak jantungnya beneran. Karena gue udah kepikiran kalau pas kayak gini, wah dia akan ngeluarin detak jantung nih suaranya. Tapi enggak, itu karena dia nunjukin bahwa ini filmnya kayaknya kita nggak dari first person view. Jadi kita nggak dari sudut pandang ibu Prani, tapi kita dari sudut pandang orang ketiga di mana kita ngelihat sekitarnya dan kita ngelihat keluarga, semua sudut pandang dari keluarganya merasa kayak gini, ngerasa kayak ini, ngerasa kayak ini. Jadi imersivitasnya mulai tetap masuk. Itu kalau misalnya detak jantungnya keluar, dikeluarin juga pada saat earplug-nya dimasukin, gue udah kayak wah berarti gue ada di sudut pandang, ada di dalam si Bu Prani. Bu Praninya doang nih, nggak dari semua orang ya. Itu keputusan yang gue cukup setuju ya. Gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua adalah yang bikin jadi agak minus tuh di sini ternyata masih ada sedikit editan-editan kayak misalnya ada satu momen tuh yang bikin gue agak kurang itu ketika dimana Ibu Prani lagi nonton video kabar dari si penjual kue putu yang geser-geser yang dia jalan-jalan tuh sambil jalan-jalan. Aduh itu green screen pakai green screen gitu kan, tapi ya itu minor tapi nggak mengurangi segitu jauhnya padahal ya kalau gue sih bisa lebih smooth aja sih kalau yang bagian situ. Ini jatuhnya gue nyari kejelekannya agak picky ya, karena sebenarnya itu nggak terlalu mengganggu gitu kan. Udah sih kalau dari gue sih cuman 2 itu aja yang kelewatan sih. Buat teman-teman sangat rekomendasikan nonton di bioskop, jangan sampai kelewatan. Udah itu aja kalau gue udah cukup. Oke deh kalau gitu dari kita segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke YouTube channel Binus TV. Pastinya juga jangan lupa juga untuk komen. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya dan tentunya follow ada di TikTok kita di movie.freak. Oke deh kalau gitu kita ketemu lagi di episode minggu depan. Yobita signing out. Nathan pamit undur diri. Bye bye.